eee, hitung-hitungan BLU sawit kita itu masih aman dengan adanya kebijakan 0% sampai Agustus ya, Mbak, ya. Jadi kalau dengan tidak adanya pungutan CPO dan turunannya sampai dengan Agustus itu kemampuan BLU sawit kita untuk membiayai program-program termasuk yang program utama maupun yang menjadi harapannya bisa berkontribusi dari BLU sawit kita masih aman. Jadi kalau proyeksi anggaran 2002 dengan asumsi optimis itu masih ada saldo anggaran sekitar 20,103 triliun. Sementara kalau dengan proyeksi pesimis itu dengan nol pungutan tadi itu masih ada kemampuan sekitar 16,64 triliun. Jadi ini memang merupakan strategi yang diharapkan bisa mendorong ekspor CPO dan turunan kita sehingga harapan pemerintah untuk mengerek harga TBS itu bisa terlaksana. Dan kalau saya cek itu beberapa harga TBS di daerah meskipun masih sedikit, tapi sudah mulai menggeliat. Dari harga 600 ke 800, dari 800 ke 1000. Memang idealnya harapan kita itu paling tidak harga TBS itu 1 kilogram TBS itu 1.600. Demikian Mbak Iva. Pak Saifullah, kalau kita lihat tadi Anda katakan juga kan bahwa harganya juga masih belum sesuai dengan ekspektasi. Tadi harapannya juga lebih tinggi lagi begitu daripada kondisi saat ini di range 900 hingga 1000-an begitu, 1400 untuk TBS-nya juga di pasaran kita lihat ya. Nah, Anda sendiri melihat kira-kira nanti apakah optimis begitu bahwa harga tadi bisa sesuai dengan ekspektasi, dan langkah apa yang bisa dilakukan selain tadi dengan melakukan penerapan 0% untuk tarif pajak ekspornya? Nah, saya pikir kita harus sabar ya Mbak Iva ya. Kadang-kadang kan kalau seperti analogi penyakit itu datangnya kan cepat tapi perginya kan pelan-pelan. Nah, analogi itu juga kita berharap terhadap dengan harga TBS. Yang jelas kan sudah ada indikasi ada perbaikan harga. Nah, memang kalau sentimen pasar ekspor itu sudah bisa kita kuasai dengan lebih cepat, ekspornya dikasih fasilitas mengurangi excess supply sehingga turnover antar PKS yang membutuhkan TBS itu akan semakin cepat, Mbak. Nah, memang idealnya itu kalau para petani itu menerima 1.600, 1.800, bahkan even 2.000. Itu adalah yang ideal. Tetapi kita nggak bisa maksa-maksa karena kan kita melihat juga pasar China masih ada beberapa kota yang lockdown. Kemudian juga India sempat mengubah mensubstitusi CPO kita dengan sunflower. Kemudian pasar itu beberapa yang pada saat kita menutup ekspor diambil oleh Malaysia. Nah, itu kita juga akan pelan-pelan membuka keran ekspor yang sudah dulu pernah kita menjadi pangsa pasar kita. Jadi kita tetap optimis sampai berlakunya PMK 115 ini ya Mbak Iva ya Mas Andre ya. Artinya tetap kita mendorong bahwa regulasi ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan harga TBS. Tapi harus sabar Mbak Iva. Demikian Mbak Iva, Mas Oke, baik. Andre. Oke, sebelum saya ke Pak Aryan, saya ke Pak Saifullah kembali begitu ya Pak, terkait dengan artinya kan dengan penerapan tadi ya kebijakan bahwa 0% untuk tarif ekspor dari CPO ini juga artinya akan ada potensi kehilangan pendapatan tentunya bagi pemerintah. Nah, seperti apa Anda melihat efek domino untuk perekonomiannya sendiri? Apalagi di saat ini juga tengah dibutuhkan APBN yang lebih kuat lagi mengingat bahwa kenaikan harga-harga komoditas dan juga perlunya subsidi begitu untuk masyarakat. Oke, Mbak Iva, ini kan yang dinolkan kan pungutan untuk BLU sawitnya ya. Kalau untuk pajaknya kan tidak. Artinya kan eh, kalau untuk yang ke APBN langsung, yang BK, itu kan tidak diatur di PMK yang 115, ini hanya untuk pungutan ke BLU. Nah, sementara itu saldo BLU sawitnya itu masih bisa untuk membiayai program-program seperti peremajaan sawit rakyat, kemudian riset, kemudian juga lead banknya sendiri, kemudian juga ada insentif biodiesel. Jadi skema ini memang sudah dihitung sedemikian rupa dengan tadi sudah sampaikan di awal ada proyeksi optimis dan proyeksi pesimis. Jadi insya Allah ini menjadi yang terbaik di antara solusi yang ada sekarang Mbak Iva. Oke.